Ah, panas. Wah, ngopi dulu dong. Ngopi dulu. Dalam rangka apa ini tuh? Dalam rangka nyuguhan. Nyuguhan itu dalam bahasa Indonesia Memberikan suguhan terbaik. asik, untuk siap. Pemegang YouTube. Apa istilahnya tuh? Enggak. Konten kreator. Enggak lah, biasa aja. Ini mah ngobrol santai gitu kan. Siap. Ya sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga sehat selalu buat teman-teman di masa pandemi ini ya tuh. Amin. Soalnya di masa sekarang, khususnya di masa pandemi, kita itu harus sebagai pemuda nih, kan kita masih muda kan, umuran nggak beda jauh kan? Iya. Ya kan masih 18. Tuh mawe 20. 20. Oke, ya masih 2 tahun kan ya. Nggak beda jauh gitu kan. Iya. Ini disebut pemuda nih. Kita sebagai pemuda itu apalagi dibenturkan di masa pandemi harus seperti apa sih tuh? Kalau nggak dibenturkan sama masa pandemi itu kan sulit gitu. Yang namanya Iya. pemuda lagi nyari jati diri gitu. Nah, seperti apa sih kalau di masa pandemi ini? Jadi sebetulnya pandemi ini kalau menurut saya memang membawa banyak hikmah ya. Selain hal-hal negatif yang kita rasakan, ada hal positif yang harus kita terima juga, yang harus kita lakukan. Oke. Misalnya apa? Dalam situasi pandemi seperti ini, bisnis-bisnis besar itu pasti mengalami keterpurukan secara ekonomi dan lain sebagainya, sehingga mungkin kawan-kawan juga banyak mendengar bahwa banyak PHK di perusahaan kan, karena memang ya, secara keuangan mereka tidak berputar gitu, daya beli masyarakat menurun dan lain sebagainya, karena memang ada kemandekan dalam ekonomi gitu ya, karena PSBB kan nggak boleh keluar rumah, adapun kalau keluar rumah ya terbatas gitu kan, itu sangat berpengaruh sekali terhadap ekonomi. Nah, untuk mensiasati itu karena perusahaan besar kolab, maka UMKM di sini yang harus mulai berkarya, mulai menunjukkan taringnya bahwa sebetulnya UMKM nih penyelamat negara ini gitu. Ketika situasi atau kondisi negara ini sedang tidak karuan, ya UMKM yang maju untuk memajukan persoalan ekonomi ini gitu. Jadi saya di sini karena ini kemarin buka kembali di tanggal 17 Agustus. Iya, benar-benar. Selain karena memang kebutuhan ekonomi saya, karena saya rantau ya. Saya dari Tasikmalaya rantau ke Cirebon. Kondisi di sini saya nggak punya saudara, nggak punya keluarga, ya paling teman-teman yang satu organisasi gitu, baik itu di HMI ataupun di organisasi lain. Nah, dan saya membutuhkan suplai keuangan gitu. Membutuhkan pemasukan, karena di Cirebon ini resiko kita gede juga gitu kan, lumayan jajan, untuk makan dan lain sebagainya, rokok. Jadi kalau istilahnya mah, kalau bahasa kita ya mah, ya kita bisa memenuhi kebutuhan kita sendiri aja gitu kan tuh. Minimalnya itu. Iya. Itu. Jadi akhirnya ya sudah, saya memutuskan untuk membuka usaha kayak gitu. Ya meskipun sebelumnya kan usaha ini sudah mulai berjalan gitu kan. Dulu saya buka kedai ini tanggal 4 Februari menjelang 5 Februari. Kira-kira tanggal 5 Februari ini ada apa coba? Ada hari pertama kali HMI didirikan. Sip. Nah, sengaja saya mendirikan atau membuka grand opening tanggal 4 Februari itu karena memang menjelang 5 Februari. Jadi pas tengah malam itu kita menyanyikan himne. Asik, keren banget. Jadi kira-kira udah berapa tahun nih? Itu 5 Februari tak tahun? 2019. Berarti baru 1 tahun, mau apa? 1 tahun lebih. 1 tahun lebih berarti kan? 2019 kan, Februari ke Februari 2020 1 tahun. Iya, benar. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, ini udah ke 7 bulan. Jadi 1 tahun lebih 7 bulan.
Oke. Cuman waktu itu di bulan Januari menjelang Februari itu mulai kepotong Sama sama COVID gitu, sama COVID pernah akhirnya pernah stuck berarti. pernah stuck. Berapa bulan? Sekitar 5 bulan. 5 bulan kita berhenti karena memang saya pembisnis pemula ya, dan modalnya belum cukup gede gitu untuk menutupi resiko Ya. kedai yang setiap bulan saya harus bayar kontrak. Siap. Waktu itu kontraknya nggak terlalu besar sih, cuma kalau menurut orang lain mungkin tidak terlalu besar ya, tapi menurut saya itu lumayan lah, 1.025.000. Itu lumayan ya. Kalau Lumayan menurut itu. pandangan kita. Ya, kantong mahasiswa Iya. segitu Nah, ya lumayan. ini tadi ada yang menarik, teman-teman. Tadi ada yang menarik yang diungkapkan sama Tung Awe tentang pembisnis pemula, berhubungan tema kita kali ini tentang pemuda kreatif gitu. Ya. Nah, hal-hal apa saja sih yang harus dilakukan selain apa tadi niat dan kemauan? Itu kan hal-hal yang wajib gitu kan. Ya. Kemauan dan niat itu kan hal-hal yang wajib. Hal-hal yang wajib. Berhubung Tung Awe punya bisnis ya istilahnya kecil-kecilan sih bukan gitu kan. Ini menurut saya pribadi ini hal yang luar biasa gitu, tidak semua pemuda yang bisa memiliki kemampuan seperti ini gitu. Nah, apa saja sih itu yang harus dilakukan Ya. pertama kalinya? Kalau misalnya tadi kan berbicara soal kemauan sama apa kira-kira tadi itu? Niat. Niat Itu udah suatu kewajiban lah. niat sama kemauan kan Itu mah. satu paket lah Oh, sama gitu lah. kan. Selain niat yang perlu kita lakukan itu ya melakukan niat itu, melakukan apa yang ada dalam isi kepala kita, Jun ke lapangan. langsung terjun ke Jangan banyak lapangan. ngomong, jangan banyak mikir gitu. Nah, kayak gitu. Jadi untuk materi-materi soal bisnis ini kan sebetulnya sudah banyak bertebaran di YouTube, di podcast dan lain sebagainya, itu sudah banyak lah. Kita kalau pengen dengerin motivasi bisnis tuh udah banyak lah itu. Sekarang yang harus kita lakukan ya memulainya gitu. Kalau boleh saya curhat, awal mula saya bikin kedai ini, saya cuma punya alat grinder, toples, terus caret leher angsa, terus juga dripper Vietnam drip, sama dripper V60. Waktu itu cuma itu, sederhana. Tapi waktu itu ya saya mulailah, dan mulainya saya nyeduh kopi atau mulai nyeduh kopi untuk disajikan itu sebetulnya di kedai kopi teman. Iya. Kalau boleh saya sebut nama, Fahmi. Iya. Fahmi dia punya Jawane Coffee. Meskipun dia adik tingkat saya, tapi dalam soal kopi dia subuh saya lah gitu. Lebih derajatnya gitu kan. Iya. Saya belajar dari dia gitu kan. Belajarnya di kopi selama 3 bulan di Jawane Coffee. Nah, setelah itu saya memutuskan untuk berhenti karena memang saya waktu itu berada dalam posisi yang harus menyelesaikan tugas akhir skripsi. Jadi ya udah, saya bilang ke Fahmi, ini mohon maaf gitu kan, saya tidak bisa melanjutkan di sini karena ini ada tugas yang harus saya selesaikan gitu kan. Soal akademik tuh jangan sampai dilupakan. Itu nomor 1. Tapi kita kan kuliah di IAIN ini, karena saya kuliah di IAIN ya, kuliah di IAIN Senja Cirebon ini, datang ke Cirebon dari Tasik itu kan tujuannya untuk kuliah. Jadi jangan sampai ini terbengkalai gitu. Harus pintar-pintar manajemen waktu. Iya benar. Tapi hal yang menarik itu yang saya salut dari Tung Awe sendiri, bahwa di umuran 20 tahun, tadi kan bilangnya 20 tahun gitu kan, sudah sampai menyelesaikan skripsinya gitu. Ya, 20 tapi wisuda udah kan? Wisuda 4 tahun lah. Wisuda terhambat gara-gara kopi. Gara-gara kopi. Jadi seharusnya di tanggal 11 April apa 19 April waktu itu, lupa, saya harus wisuda. Kondisi lagi pandemi, akhirnya diundur. Nah, oke. Tapi itu yang jadi permasalahan, tadi dengar curhatan sedikit dan lain sebagainya, motivasi, hal-hal yang ngena buat diri pemuda. Tadi kan sempat diungkapin bahwa
ada banyaknya motivasi di channel-channel YouTube atau di pertemuan atau di kajian dan sebagainya, banyaknya teori-teori tentang bisnis dan sebagainya. Hal itu menurut saya pribadi ya, ini menurut saya pribadi, mungkin nggak tahu menurut teman-teman semua. Menurut saya pribadi itu hanya omong kosong belaka. Itu Omong bisa kosong jadi belaka dalam pandangan kita, dalam pandangan saya. Kalau omong menurut kosong mereka dalam pandangan si pendengar, gitu kan. karena Kalau yang berbicara itu kan bisa jadi memang dia serius, serius dan berawal dari sebuah pengalaman, gitu kan. Apa yang dia rasakan terus dia ceritakan dalam seminar, dalam mengisi materi dan lain sebagainya. Tapi ketika diterima oleh kita dan tanpa ada action yang tanpa dibarengi dengan action, itu menjadi nol besar juga gitu. Berarti balik lagi ke diri kita sendiri. Iya, jangan sampai kita dengerin materi itu hanya untuk menjadikan diri kita motivator bacot gitu. Iya. Gitu. Seharusnya ya jadi menjadi motivator itu motivator secara action gitu. Berarti Selain dalam hal memberikan motivasi, tapi kita juga punya produk gitu. Kita juga punya karya, itu yang lebih mantep. Karena kan kalau misalnya orang tahu dia nih ngebacot mulu nih gitu kan, tapi actionnya nol besar gitu kan. Akhirnya ya teman-teman yang tahu keseharian si motivator ini nggak akan meniru juga gitu. Pada akhirnya akan ngedumel. Makanya harus dibarengi dengan actionnya gitu. Oke, jadi sedikit yang saya dapat dari pembicaraan tadi, bahwa yang pertama itu tadi niat, kemauan itu hampir sama, dan yang kedua itu actionnya. Jangan sampai niat, banyak rencana, banyak hal-hal tek-tek bengek dan lain sebagainya, tapi tidak dilakukan. Nah, itu hanya nol besar gitu kan. Itu menjadi omong kosong belaka kalau menurut saya ya. Jadi yang saya tangkap tuh, apapun yang kita punya, apapun yang kita bisa, dan apapun yang kita miliki, kita mampu, lakukan saja gitu. Seiring berjalannya waktu kita tahu gitu, berkembang. Nanti pada akhirnya kita akan bertemu dengan frekuensi yang sama. Oke. Kita butuh modal misalnya, kalau sudah mulai, modal itu pasti ada, saya yakin itu. Entah itu kita nanti bakal ketemu dengan investor, ataupun nanti ada teman yang nawarin modal, atau nanti ya bahkan orang tua support gitu kan, karena melihat proses yang kita jalani gitu. Karena kalau sudah melakukan itu ya pasti banyak jalan. Tapi dalam tantangan, ya bahasa kerennya atau bahasa kerennya mah tantangan kehidupan gitu. Dalam tantangan kehidupan seperti ini, hal-hal yang seperti ini yang bakal menjadi bahan pembelajaran atau bahan renungan buat kita semua, bahwa bukan tujuan yang penting gitu, tapi perjalanannya mencapai tujuannya gitu kan. Hal kita menjadi kaya raya atau hal kita menjadi punya daya yang luar biasa itu hanya sebagai bonus dari usaha kita gitu, dari perjalanan kita. Betul. Makanya yang harus kita cintai itu sebetulnya bukan hasil, tapi proses. Cintailah proses itu. Karena ketika kita berbicara tujuan, satu tujuan itu sudah tercapai, mau ngapain lagi kan gitu. Kalau misalnya kita mencintai proses, ya ketika ini sudah tercapai, kita lanjut lagi ke fase selanjutnya. Kalau dalam bahasa Al-Quran itu apa istilahnya? Fa'idha faragta fanshob. Itu kan, ketika kita sudah selesai melakukan suatu hal, maka lanjutlah dengan hal lain, hal baru gitu kan. Nah, ini yang saya sebut sebagai kita harus mencintai proses. Jangan terlalu fokus dengan tujuan. Gitu kan. Karena ya tujuan itu bisa, kalau sudah tercapai, kita harus membuat tujuan baru lagi kan, tujuan lain yang lebih tinggi juga. Ya pada akhirnya itu proses-proses juga kan. Jadi belum ada kepastian bahwa yang dikatakan tujuan dalam kehidupan itu belum tentu tujuan gitu kan. Iya, itu bisa jadi proses. Ya. Pada akhirnya kita akan lanjut pada fase selanjutnya, tujuan selanjutnya. Kayak gitu. Jadi tetap semangat buat kita semua gitu kan. Dalam rangka dibenturkan dengan masa pandemi, pemuda harus kreatif. Yang pertama kan kreatif tadi yang saya dapatkan dari pembahasan kali ini, bagaimana kita, nah ada yang menarik, bagaimana kita jangan rebahan terus tuh. Ada kaum rebahan, mageran. Nah itu menanggapinya seperti apa tuh? Melihat teman-teman atau mungkin
di luaran sana atau bahkan saya sendiri pernah mengalami hal seperti itu. Gimana tanggapannya sih kepada kita semua atau gitu kan? Nah, saya tidak bisa menyalahkan atau Ini sambil diambil minum ya? iyalah, Oh, harus iya. dicobain. Siap. Belum nyoba kan? Ini lokasinya Di kawasan Taman Bima, kawasan Taman Bima Cirebon. Cirebon. Priangan Kopi. Kopi. Mampir. Instagramnya Oh, iya, benar. @priangankopling. Siap. Saya guar dulu sejarahnya ya. Siap. Ini. Kenapa Priangan Kopling? Enggak, sebelum sejarah, nanti sudah ada. Oh, tadi saya lupa nantinya pertanyaannya yang tadi siap. dulu. Bagaimana menanggapi tentang kaum rebahan atau mageran. Nah, Siap. gitu dulu lah. Saya nggak bisa ngambil sampel dari orang lain ya, karena saya belum tentu bisa memahami secara komprehensif bagaimana sikap orang lain itu. Yang saya lakukan untuk menepis mager bersinggah di hidup saya gitu ya, hinggap di kehidupan saya membuat jadwal yang memang harus tertata gitu. Membuat jadwal yang tertata, keseharian kita jadwalnya seperti apa Schedule gitu kan? Schedule, maksudnya schedule harus banyak nyari kegiatan gitu kan, supaya kita nggak ada waktu luang untuk terlalu lama istirahat itu ya kalau udah capek Cukupnya. Kalau udah capek baru istirahat, setelah itu segar lagi aktivitas lagi ya, tadi faidah farog langsung kan. Nah, hal ini saya terapkan di kedai, di jadwal kedai, baik itu di Google ataupun di Instagram. Saya cantumkan di sana bahwa jam buka saya itu dari jam 11 sampai jam 12 malam. Jadi saya punya motivasi untuk bangun pagi gitu, karena kan dari pagi saya harus siap-siap apa dulu gitu. Iya, benar. Siap-siap nyetrika dulu, nyetrika dulu, nyari makan dulu, nyangu dulu. Kalau kan bahasa Sundanya mah motekar gitu kan. harus Motekar Indonesia mah mandiri. harus mandiri kayak gitu. Makanya ya untuk kita semua gitu, cobalah harus mencari kegiatan-kegiatan yang itu bisa meminimalisir kita supaya tidak mager gitu. Nah, tadi sempat ini itu bilang bahwa sejarah Priangan Kopling gitu kan. Kopling itu apa sih? Saya juga kan dekat sama teman-teman, sama ketemu sendiri dekat. Kopling apa saya tuh? Kok kopling kan? Kok nggak kopi gitu? Tapi lihat di sini kopi gitu kan. Nah, apa maksudnya? jadi sebetulnya teman-teman yang datang ke sini juga kadang mikir agak ambigu juga gitu. Ada Priangan Coffee pakai COFFEE. Iya. Ada, setelah itu saya bikin Priangan Kopling. Baru sekarang saya deklarasi lagi Priangan Kopi. Itu perjalanan yang panjang selama satu tahun 7 bulan. Berarti ada filosofi tersendiri dari balik nama pun. Ya, enggak filosofi sebetulnya, ada historis. Ada histori di balik perubahan nama. Berarti sekarang yang baku, bukan yang baku, yang tetap itu yang adalah tetap Priangan Kopi. Kopi. Bukan Priangan Kopling. Kenapa di Instagram itu saya pakainya @priangankopling? Iya. Karena itu sudah terlanjur. Saya sudah sablon cup. Itu namanya share kemana-mana. Iya, sudah share kemana-mana juga kan. Sehingga ya udahlah, untuk ininya hashtagnya @nya @priangan_kopling kan. Cuman nama atasnya tetap aja Priangan Kopi. Nah, kenapa Priangan Kopi? Ketika pandemi mulai melanda itu saya tidak mau berhenti berinovasi. Jadi saya berinovasi untuk ya udah bikin kopi keliling aja. Kopling itu kopi keliling. Jadi ketika pandemi, saya itu kan senang silaturahmi ke senior gitu kan. Nah, ketika saya silaturahmi ke senior itu kan, saya harus punya sesuatu yang bisa kita obrolkan, yang bisa kita suguhkan. Nah, salah satu nilai jual yang bisa saya suguhkan itu ya kopi ini gitu kepada senior. Sehingga kita dari mulai sebotol kopi ini misalnya, kita bisa ngalor ngidul, ngobrol kemana-mana. Kira-kira segini itu
Apa ini nama kopinya nih? Ini kopi susu culem. Culem itu apa? Culem itu bahasa Sunda. Oh, iya nih. Artinya nikmat, enak. Kopi susu enak. Kisaran harga berapa nih, Tum? Kalau Ini segini nih kalau 16.000. ini 16.000. 16.000. Ini sangat terjangkau. khas banget, resep rahasia banget Resep ini. rahasia. Wah, gila. Keren banget. Ini nikmat banget gitu. Nah, berhubung sekarang saya panas terik matahari gitu kan, ada di latar belakang atau di belakang layar gitu, latar belakang sana gitu kan, di belakang layar kita mau menikmati ini dan ada hal-hal yang harus kita kerjakan dan saya pun akan membantu persiapan untuk membuka kedai gitu kan. Nah, jadi dari tadi saya bilang Tum awe itu apa sih, siapa nama aslinya saya lupa perkenalan di awal dan saya pun lupa gitu ya mengenal Jawa. Jadi Awe itu adalah Abdul Wahid. Abdul Wahid gitu. Arif Abdul Wahid. Oke, terima kasih. Terima kasih Kang Arif Abdul Wahid gitu kan. Ini kita akan menikmati kopi di belakang layar. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menyaksikan episode 1. Ini episode 1 ini yang jadi jangan lupa episode 1. Subscribe, like, and share. Subscribe, like, and share ke seluruh kader HMI dan khususnya Nusantara. Ya, khususnya ke kader HMI dan umumnya ke semua netizen kan. Wah, suka banget gitu. Hal-hal yang bermanfaat kalau kita bagi itu kan bisa menjadi amal jariah gitu. Walaupun kita hanya berbagi gitu. Benar. Oke, terima kasih semuanya. Nanti kita selanjutnya balik lagi di episode 2 tentang pemuda kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.